cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya, Amanda Dasrul, bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog yang kali ini mengangkat tema Nafas Panjang Penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. 10 bulan sudah kita hidup di tengah pandemi, namun angka penularan belum menurun atau menunjukkan adanya penurunan. Bahkan berdasarkan data per tanggal 17 Desember 2020, kasus pasien meninggal harian juga masih bertambah, yaitu sebanyak 142 kasus dan kumulatifnya menjadi 19.390 kasus atau 3,0% dari pasien yang terkonfirmasi. Hal ini mengingatkan kita, seluruh elemen masyarakat agar lebih serius dalam merespon peristiwa ini. Lantas bagaimana perkembangan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia? Telah hadir di studio siang hari ini, beliau selalu mengingatkan kita tentang data-data faktual penanganan COVID-19 di Indonesia. Beliau adalah Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Selamat siang Prof, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Selamat siang Mbak Amanda, Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir bersama kami ya Prof. Selanjutnya narasumber kedua kita yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Bagaimana Pak Riza kabarnya? Sudah sehat Pak hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Ini saya sebelumnya juga pengen mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak. Kemarin ulang tahun, semoga sehat-sehat dan sukses selalu ya Pak. Sehat. Oke. Nah sebelum kita memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, mari kita menggunakan hand sanitizer-nya terlebih dahulu, Pak. Oke, kita bisa langsung saja mulai dialog kita hari ini. Saya akan Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Profesor Wiku terlebih dahulu. Prof, ini apa nih yang terjadi? Kan sampai sejauh ini kita lihat kurva kasus terkonfirmasi positif tidak kunjung melandai, bahkan sejak awal Desember justru selalu lebih dari di atas 5.000 kasus. Ya, baik, terima kasih Mbak Amanda. Memang ini tantangan kita bersama, angka kasus aktifnya selama beberapa minggu terakhir memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bahkan per tanggal 13 Desember, kasus aktif kita berada di angka 15,08%, dan angka ini lebih tinggi daripada angka tertinggi kasus aktif pada bulan November. Jadi ini tentunya alarm buat kita semuanya, ini bukan perkembangan yang diharapkan, dan pada bulan lalu itu rata-rata kasus aktif di tingkat nasional itu 12,8%, dengan angka tertinggi mencapai 13,78. Jadi rata-rata kasus aktif ini sudah mencapai 14,39%. Ini angka yang tinggi untuk kita semuanya. Demikian. Lalu dari data yang dikumpulkan oleh Bersatu Lawan COVID-19 menunjukkan adanya tren tingkat kepatuhan yang membaik. Namun angka kasus terkonfirmasi ini masih tinggi. Apa yang terjadi sebenarnya Prof? Ini kan di saat masyarakat sudah mulai sadar akan protokol kesehatan, tapi kok kasusnya masih terus meningkat? Ya, pada prinsipnya pasti kalau kasus meningkat itu karena tingkat penularannya tinggi. Tingkat penularan tinggi artinya karena kontak di masyarakatnya juga tinggi. Kita ini sudah memantau dengan alat pantau yang kita miliki, itu sudah hampir di 17 juta orang di 6,5 juta titik pada seminggu terakhir, dan itu sudah mencakup di seluruh provinsi di Indonesia, dan terlihat bahwa terjadi pertama perkembangan positif memang dalam kepatuhan kabupaten kota memakai masker. Untuk kepatuhannya yang di bawah 60% atau tidak patuh itu mengalami penurunan, artinya tanda-tanda yang baik sebenarnya. Tapi kita harus tahu perilaku masyarakat ini juga fluktuatif dari waktu ke waktu.
Dan kalau kita lihat dari zonasi kepatuhan itu juga berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu kita harus pastikan bahwa kedisiplinan masyarakat itu harus selalu terjaga. Karena setiap saat bisa berubah. Maka dari itu ketahanan kita bersama itu adalah kunci utama dalam rangka menurunkan kasus. Baik. Pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Ariza. Masih banyak nih masyarakat yang belum percaya, Pak, dan stigma terhadap COVID-19 juga masih kuat di tengah masyarakat. Berangkat dari pengalaman Pak Riza yang juga sempat mengalaminya, bagaimana Pak agar masyarakat mau terbuka dan stigma negatif ini bisa terpatahkan, Pak? Ya, jadi memang masyarakat kita ini masih ada sebagian yang menganggap pertama COVID ini nggak ada, begitu. Iya, Kedua, yang lain ini nganggap kalau urusan sakit, meninggal, urusan Tuhan lah, urusan Allah, Iya, begitu. betul, Ini masih ada yang seperti itu. Sehingga cuek lah begitu. Ini memang tantangan kami termasuk di DKI Jakarta. Namun kami termasuk bersyukur karena Jakarta ibu kota, banyak fasilitas, media sosial, media, banyak orang pinter, semuanya lengkap, sehingga masyarakat Jakarta tuh umumnya lebih banyak yang patuh lah. Ya, di awal itu data dari survei itu 60% itu masyarakat Jakarta itu menggunakan masker, patuh dan taat ya. Apalagi mohon maaf orang yang berpendidikan itu memang menggunakan masker lebih taat. Dulu waktu kita tutup mall, waktu kita mau buka kita sempat berpikir ini bakal rame ini mall kalau dibuka ini. Ternyata enggak. Sebaliknya di mall itu sepi. Nah, setelah kita analisa kenapa sepi, ya mohon maaf karena yang datang ke mall kan umumnya orang yang cukup berpendidikan, kelasnya menengah ke atas. Jadi kelas menengah ke atas yang berarti lebih sadar, dia lebih aware. Jadi mall itu sepi. Sampai sekarang itu tidak memenuhi target yang kita berikan, targetnya 50% di mall itu nggak sampai. Mungkin cuma 25, awal-awal cuma 11%, 13%. Mall juga sempat ada beberapa mall, sekalipun diperbolehkan dibuka, ditutup Rob. Karena rugi dia, nggak efisien. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kelas menengah ke atas, kelas elit itu punya kesadaran yang lebih tinggi. Sekalipun mall itu tempat yang paling nikmat di Jakarta ini, tempat hiburan, mereka sadar lebih senang di rumah. Nah, jadi memang kalau di kelas menengah ke atas, alhamdulillah. Nah, memang kita yang harus hadapi ini saudara-saudara kita yang memang kelompok lain ini yang memang kelompok yang harus kita perhatikan. Kelompok masyarakat yang padat, yang kumuh di Jakarta itu yang menjadi perhatian kita. Itu rata-rata ya karena pendidikannya mungkin kurang, pemahamannya kurang, juga lingkungannya padat. Ini menjadi tantangan kita, Prof nih. Dan juga tadi sama. Ada yang udah urusan mati, urusan Allah dah pokoknya. Nah yang ketiga yang nggak kalah hebat tadi, ya kalau kita nggak kerja, nggak keluar rumah, nggak dapat uang, nggak makan, mati juga. Nah, jadi COVID mati, nggak kerja mati. Nah ini juga tantangan kami di Jakarta. Nah Pak Riza sendiri kan sebagai penyintas nih ya Pak, kemarin baru saja terkonfirmasi positif tapi sekarang sudah negatif. Nah Pak Riza mungkin bisa sedikit cerita nih, sharing juga ke masyarakat, bagaimana sih Pak pengalamannya selama Bapak mengidap virus COVID-19 dan juga sekarang saat sudah negatif, apa Pak efek yang dirasakan di tubuh? Iya, yang pertama saya ini memang sejak jadi wagub kan interaksi saya meningkat, tinggi sekali. Setiap hari dari pagi sampai malam, tengah malam ya berinteraksi, ketemu orang. Sekalipun saya ini termasuk yang paling taat ini. Saya kalau pidato, ceramah apa juga ya pakai masker begini. Sejak awal hingga hari ini di mana nggak saya lepas. Kemudian dijaga protokol, ya namanya ada protokol, ada pengawal, patuh, taat. Saya ingin menyampaikan saya yang demikian disiplin saja itu ternyata terpapar. Sampai hari ini saya cari-cari nih. Sementara kemungkinan dari staf. Ya. Tapi juga tidak mudah juga apa betul dari staf, apa dari mana dan sebagainya. Nah jadi ingin kami sampaikan kepada publik bahwa ya kita tetap harus hati-hati. Sedisiplin sebaik apapun kita potensi terpapar itu ada. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ya sejak saya kena tentu saya mengikuti arahan daripada tim kedokteran dari Dinkes ya. Terus memberikan perhatian. Saya ikuti arahan apa yang harus dilaksanakan, tidur yang cukup, kemudian berjemur, minum obat, vitamin, herbal,
Nah, itu yang paling penting. Dan memang saya ini kan maunya diet nih, maunya langsing. Selama ini nggak makan nasi, Prof. Sejak COVID bisa 4 kali, 5 kali Prof makan nih. Jadi nafsu makannya tinggi sekali. Oke. Yang Nah, penting jaga imun ya, iya, Bang. ternyata memang begitu. Jadi dokter kasih obat, itu nafsu makan kita jadi tinggi dan makan. Dan itu memang kunci. Jadi makan yang banyak udah. Jaga asupan nutrisi gitu ya. Iya, tentu kalau asupan nutrisi, gizi, semua, vitamin, semua lah. Nah, saya ini karena banyak temen yang ngirim obat itu banyak, Prof. Mulai dari obat dari Cina, Korea, Jepang, sampai dari Swiss datang semua. Obat herbal dari beberapa daerah masuk semua. Nah, saya ini ya udah Bismillah, pokoknya saya anggap baik saya minum. Kata dokter, waduh Pak Wagub kok semuanya diminum. Ya udah Bismillah, saya yakin nanti Allah sembuh dah. Oke, Gitu, Bang. baik. Nah, setelah sudah dinyatakan negatif nih Bang Riza, itu apa sih yang dilakukan supaya memaintain agar imunitasnya tetap terjaga dan kondisinya bisa terus membaik? Jadi memang saya ini apa ya, sebelumnya saya ini orang yang orang bilang gila kerja. Saya dari dulu aktivis. Dari Senin sampai Minggu saya kerja, Prof, nggak pernah berhenti. Nah, jadi sejak dari Wagub juga begitu. Biasa saya pulang jam 12, sampai rumah terima tamu lagi sampai jam 2, jam 3 udah biasa saya. Hari-hari begitu. Nah, sejak COVID ini ya kita jagalah, ya jaga. Jadi tidurnya yang cukup, terima tamu juga harus mulai dibatasi ya. Kita boleh berbuat untuk kepentingan masyarakat, tapi juga tidak kalah penting menjaga kesehatan. Baik. Oke, ke Profesor Wiku. Prof, ini kan kita tahu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat adalah dengan hadirnya vaksin nih, Prof. Apakah ini bisa menjadi angin segar gitu, Prof, untuk kita bisa menghadapi berakhirnya masa pandemi ini, Prof? Ya, baik. Jadi memang perhatian masyarakat sekarang ini pada vaksin, karena vaksin ini menarik gitu. Iya. Dan semua sepertinya merasa bahwa kalau ada vaksin, kita sebentar lagi selesai. Gitu. Sebenarnya pengalaman itu belum terjadi, semua kan mengalami pandemi. Jadi pengalaman itu belum ada. Jadi kita harus lihat bahwa vaksin ini adalah salah satu tameng. Kalau kita bayangkan kayak seperti cheese model gitu, kita tuh harus punya perlindungan berlapis. Vaksin salah satu perlindungan. Jadi dengan adanya vaksin tidak serta-merta perlindungan lainnya kita tinggalkan, nggak boleh. Karena bisa saja nanti bobol, karena vaksin belum tentu bisa melindungi 100% dari seluruh masyarakat. Jadi 3M itu tetap harus dilakukan, kita harus tetap prinsip hati-hati. Tadi Pak Wagub juga sudah menyampaikan, imunitas itu penting. Olahraga, istirahat yang cukup, itu penting. Itu harus dimiliki, karena itulah yang setiap orang memilikinya. Jangan ditinggalkan gara-gara sudah ada vaksin, ya sudah saya nggak usah olahraga lagi. Nggak bisa begitu. Virus ini kita perlu belajar bersama. Dia ini apakah betul sih kalau vaksinnya diberikan memang betul-betul bisa memproteksi 100%. Jadi kita tunggu saja, jangan meninggalkan apa yang sudah kita miliki, yaitu protokol kesehatan. Jadi apa yang telah dilakukan kebiasaan selama hampir 1 tahun ini telah dilakukan ya, Prof? Itu adalah proses belajar yang begitu lama, 9-10 bulan, berarti harusnya kan kita sudah pinter kan. Sudah terbiasa sudah gitu terbiasa. ya, Sudah lakukan aja terus, nanti ada vaksin akan menjadi double lagi perlindungan kita, supaya betul-betul semuanya bebas. Oke, jadi kita jangan lengah terhadap protokol kesehatan dan juga 3M tadi ya, Prof. Nah, Profesor, sebenarnya bagaimana sih cara kerja vaksin ini sendiri? Kan mungkin banyak masyarakat, khususnya kalangan awam yang belum mengerti sebenarnya cara kerja vaksin ini bagaimana. Ya, jadi vaksin ini sebenarnya adalah bahan biologi yang dimasukkan ke dalam tubuh secara spesifik pada untuk penyakit tertentu. Jadi vaksin untuk COVID ya khusus untuk COVID, bukan untuk penyakit lain. Sehingga akhirnya tubuh menjadi belajar untuk bisa melawan. Cara melawannya adalah membentuk, gampangnya itu membentuk tentara yang bisa langsung melawan spesifik itu. Makanya diberikan slogan tak kenal maka tak kebal itu ya, Prof. Maka dari itu kita berusaha untuk membuat itu sehingga suatu saat kalau sampai COVID virusnya datang, kita sudah punya pasukannya. Jadi dia nggak bisa masuk. Jadi itu caranya untuk mengenalkan tubuh lebih awal dengan vaksin itu. Prof, sebenarnya saya juga penasaran, ini kan ada juga yang pendapat yang tersebar di masyarakat kalau misalnya kita sudah pernah terkena COVID itu nanti akan jadi antibodi. Ini apakah orang-orang yang ini tuh tidak perlu vaksin lagi atau
bagaimana kerja vaksin untuk orang-orang yang sudah pernah kena, Prof? Secara teori memang begitu. Orang yang sudah pernah terkena, maka dia timbul antibodi atau imunitas. Tapi imunitas itu tergantung antar penyakit beda-beda. Ada yang imunitasnya terbentuk untuk waktu yang lama, ada juga yang untuk waktu yang pendek, sehingga potensial untuk terkena kembali. Khusus untuk COVID, kita nggak pernah tahu, karena kan baru saja. Maka dari itu prinsip kehati-hatian termasuk yang sudah terkena, itu jangan merasakan saya sudah punya antibodi, maka saya sudah bisa bebas. Nggak bisa seperti itu. Sebagai contoh, Pak Wagub sampai sekarang masih pakai masker. Ini kan salah satu contoh bahwa tidak bisa kita serta-merta mengabaikan. Tidak jadi lengah ya, Prof? Nggak boleh, nggak boleh. Berbahaya sekali, makanya kita tetap harus memproteksi diri. Baik. Oke, Bang Riza, ini kan di DKI Jakarta ini provinsi dengan tantangan penanganan COVID-19 paling besar nih sepertinya di Indonesia. Karena banyak warga yang luar Jakarta yang bekerjanya di Jakarta. Dan akhir-akhir ini kasus positif di Jakarta juga semakin meningkat nih Bang. Strateginya apa nih dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani problema ini? Jadi yang pertama memang kami menyadari Jakarta ini berat. Kenapa berat? Karena Jakarta ibu kota. Kalau ibu kota itu ya kumpul semuanya. Pertama ya tempatnya mendarat ini dari orang dari luar negeri. Dan dari daerah, ini kan potensi yang pertama ini banyak datang dari luar negeri, dari daerah. Itu tantangan yang pertama. Kedua, di Jakarta ini ya kumpul semua ya pejabat, orang hebat, semua segala macam. Ya. Yang tentu mereka berinteraksinya juga ke luar negeri, ke daerah, kemana-mana. Banyak pemerintah pusat Jakarta kan kunjungan-kunjungan ke luar daerah, Prof. Itu juga nggak mudah. Para pejabat-pejabat kita ini kan hampir dalam 1 bulan berapa kali keluar daerah, itu juga tantangan yang kedua. Yang ketiga dari segi orang-orang bisnis juga begitu, keluar daerah, keluar negeri. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting, di Jakarta ini orang yang bekerja di Jakarta ini banyak sekali tinggal di daerah, di Jabodetabek. Nah ini Jakarta, di Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, begitu rata-rata udah. Sebagian besar itu di Jakarta. Ini juga potensi keluar masuk. Ya mohon maaf, di beberapa daerah itu kan tidak sedisiplin di Jakarta penggunaan masker. Jadi memang dari awal itu memang tantangan yang tidak mudah. Itu yang pertama, tantangan keluar masuk orang saya menyebutnya. Yang kedua memang kami di Jakarta ini sengaja mengambil kebijakan dalam rangka penanganan ini untuk menyelesaikan masalah itu, intinya bagaimana kita harus cepat mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah COVID ini diantaranya yang paling penting menemukan titik-titiknya atau di mana peredarannya atau di mana letaknya. Caranya tidak lain yang seperti dianjurkan Prof. Iku ini ya perbanyak testing. Nah jadi kami lakukan 3T. Kalau masyarakat kita minta 3M, tugas kami Pemprov pemerintah ya 3T. 3T apa tuh? Testing, tracing dan treatment. Nah 3T. Nah testing ini kami perbanyak terus. Target kami per hari sampai 10.000. Sekarang rata-rata 7 sampai 9.000. Nah, sepekan terakhir ini 82.392 testing PCR ini yang kami lakukan. Kami ini 8 kali lebih tinggi dari standar yang diminta WHO. Jadi kami terus, jadi Jakarta. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat, kenapa angkanya di Jakarta lebih tinggi selain tadi potensi orang berinteraksi keluar masuk, karena memang testing kami ini tinggi. Jadi kalau semakin testing tinggi tentu semakin kelihatan penyebaran titiknya. Mohon maaf ada beberapa daerah, udahlah jangan pakai testing. Kan kalau nggak testing nggak ketahuan ini. Nah, jadi memang salah satu cara kami meningkatkan testing. Jadi bagi kami lebih baik kita terbuka, jujur di mana letaknya, lalu kita atasi. Jangan ngumpet-ngumpet, jangan disembunyikan, jangan diam-diam, perbanyak. Kalau bisa sehari 20.000 kita lakukan 20.000 untuk testing. Tujuannya apa? Supaya kita tahu sehingga kita bisa melakukan. Alhamdulillah yang penting kan tingkat kesembuhannya tinggi. Ini udah 90,3%. Dan angka kematiannya terus menurun 1,9. Itu artinya penanganan kita baik. Nah, itu yang paling penting. Temukan masalahnya, atasi masalahnya. Itu yang kita lakukan. Oke Bang, nah tentunya ini 10 bulan masa pandemi dialami di Indonesia gitu ya Bang. Ini tuh pasti kan banyak memberikan dampak, khususnya dampak di bidang ekonomi. Nah ini bagaimana agar pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta khususnya bisa sejalan dengan penanganan COVID-19 ini sendiri Bang?
Nah, itu juga masalah yang ada di Jakarta, berbeda dengan daerah lain. Apa yang saya maksud berbeda? Jadi Jakarta itu PAD-nya, ya, pendapatan asli daerahnya atau income-nya itu utamanya paling besar itu bergantung pada pajak. Mohon maaf, kalau daerah lain kan ada tambang, ada perikanan, ada perkebunan. Kalau kita ini ya bergantung pada pajak. Pajak tuh apa sih contohnya? Ya tadi restoran, hotel, para wisata. Sementara di masa pandemi itulah sektor yang paling terdampak pariwisata. Hotel, restoran, mall dan lain sebagainya itu pendapatan kita paling besar, kendaraan bermotor, pajak-pajak lainnya. Nah, karena di masa pandemi ini ya semuanya tutup, tentu dengan korelasinya sangat jelas, berarti kan nggak ada usaha di situ dan akhirnya income menurun. Jadi APBD kita terkoreksi 2008 itu dari 87 triliun sampai turun jadi 47. Jadi 53% terkoreksi karena pajak tadi, Prof. Nah, inilah tantangan kita. Jadi memang ini tantangan kita. Nah, untuk itu kita mengambil beberapa terobosan. Di antaranya kami memberikan bantuan, bimbingan, dukungan pada UMKM. Yang penting UMKM jangan sampai mati. Karena UMKM termasuk yang terdampak. Jadi UMKM, masyarakat kecil supaya bergerak, bergeliat, kami berikan modal, bimbingan, pelatihan, digitalisasi dan sebagainya. Yang kedua, kami mengambil terobosan-terobosan inovasi digital. Karena sekarang di masa pandemi ini ya semuanya online. Alhamdulillah, Prof, peningkatannya tinggi. Jadi sekarang ibu-ibu yang tadinya gaptek belajar online jualan, Prof. Alhamdulillah. Jadi bisa. Kami juga Pak punya Pasar Jaya juga menggunakan digital. Semuanya serba digital, serba online. Jadi terjadi perubahan perilaku bisnis di Jakarta yang signifikan. Nah, kurang lebih itu beberapa yang kita lakukan. Baik Bang, nah dengan kasus positif yang masih terus meningkat, bagaimana dengan kebijakan yang akan diberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar di Jakarta? Apalagi kan sebentar lagi nih anak-anak sekolah juga akan melakukan pembelajaran sekolah tatap muka nih Bang. Ya, jadi tentang PSBB kita sudah berlakukan PSBB sampai tanggal 22. Kemudian di masa libur panjang kita tahu bahwa 3 kali libur panjang di tahun 2020 terjadi peningkatan. Nah, kami yang pertama berterima kasih pada pemerintah pusat Pak Jokowi yang memotong ya cuti bersama di akhir tahun berkurang, alhamdulillah itu akan sangat membantu. Yang kedua memang ini kita memasuki perayaan Natal, kemudian kedua perayaan Tahun Baru dan libur panjang di akhir tahun. Perayaan Natal, alhamdulillah kami terus koordinasi dengan pimpinan umat Kristiani, Katolik dan lain sebagainya. Alhamdulillah tetap kita laksanakan ibadah secara hikmat, sederhana, bersahaja, damai, khusyuk dan dibatasi. Sekalipun kami sudah membatasi sampai 50%, alhamdulillah ketemu para pendeta, para romo, mereka lebih lagi dikurangi lagi, Bro. Nggak 50%, bahkan 40, 30, bahkan ada yang sampai 25. Jadi kami tentu berterima kasih, tetap dilaksanakan ibadah langsung dan virtual juga dan lain sebagainya. Kedua, terkait perayaan akhir tahun, biasanya di Jakarta ini paling rame, di mana-mana kita bikin acara, di Ancol, di HI, di Sudirman, di mana-mana, di daerah-daerah tiap wilayah. Tahun ini kami tiadakan, jadi tidak ada perayaan Tahun Baru. Nah, yang ketiga, terkait kebijakan, di akhir tahun ini liburan kami kemarin sudah rapat pagi 2 hari yang lalu tanggal 16 dan kami keluarkan Ingub dan seruan gubernur, kami sudah membatasi, Prof. Jadi tanggal arahan juga dari Pak Menko, Pak Luhut, tanggal 18 Desember sampai 8 Januari. Jadi kami batasi sampai jam 21, perkantoran sampai jam 19 dengan kapasitas 50%. Namun alhamdulillah karena di akhir tahun juga mungkin akan berkurang. Prakteknya di bawah 50%. Kemudian untuk rumah makan, restoran, kafe, tempat-tempat usaha lainnya termasuk mall, kita batasi 18 Desember sampai 8 Januari itu sampai kapasitas 50% itu sampai jam 21. Tapi khusus ya, khusus di tanggal 24 Desember sampai 27 Desember, 4 hari, dan di tanggal 31 sampai 3 Desember itu pembatasannya lebih maju. Kapasitas tetap 50%, cuma jamnya kita percepat sampai jam 19. Jadi ini semuanya sampai jam 19. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan ini
bisa mengurangi orang berkerumunan keluar rumah. Baik, terima kasih Bang. Nah, Profesor Wiku, ini kita juga belajar dari sejarah ya Prof. Ini bahwa di abad ke-18, Hindia Belanda juga sempat terkena wabah flu Spanyol yang juga menyebar sangat cepat ke pelosok negeri. Nah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu ini Prof? Agar masyarakat tuh juga memahami bahwa pandemi ini nyata dan bahkan juga pernah terjadi di Nusantara sebelumnya. Ya, baik. Jadi memang sebagian besar orang-orang Indonesia sekarang tidak mengalami tahun itu. Dan sekarang kita menghadapi sesuatu yang baru, yang merasa bahwa ini kok beratnya luar biasa. Padahal pada saat itu korbannya jauh lebih banyak dengan jumlah penduduk yang ada. Jadi ini adalah pengalaman yang harus betul-betul kita ambil pelajarannya. Ini sebenarnya adalah keadaan yang berulang. Kenapa sih terjadi penyakit seperti ini? Karena memang terjadi ketidakseimbangan alam. Banyak sekali penyakit infeksi baru yang sebenarnya adanya di hewan, kemudian berpindah ke manusia karena jumlah orang makin banyak, terus mereka berinteraksi dengan binatang atau hewan menjadi lebih tinggi, dan ini tentunya membuat masalah baru. Jadi mohon kita semuanya belajar dari COVID ini, mari kita perbaiki tatanan kehidupan. Karena kalau enggak nanti kita akan habis energinya dengan menghadapi dengan COVID ini. Padahal itu tadi sudah dijelaskan di DKI penerimaan pemerintah saja turunnya lebih dari 50%. Itu kan besar sekali. Dan kalau nggak melakukan penyesuaian kita nggak akan bisa. Maka dari itu dengan cara kita menyesuaikan cara berinteraksi, kegiatan sosial ekonominya, insya Allah kita harus punya masa depan baru yang harusnya lebih baik, lebih seimbang, sehingga seluruh masyarakatnya akhirnya bisa hidup dengan tatanan baru tersebut. Oke, baik. Ada saran nggak Prof untuk dilakukan ke masyarakat, diberikan masyarakat bagaimana untuk bisa terus waspada, terutama ini mendekati masa libur panjang nih Prof? Ya, jadi kalau kita lihat dari libur panjang, kita sudah pengalaman dengan 3 kali libur panjang, dan semua dari libur panjang itu mengakibatkan peningkatan kasus antara 50 sampai 100% sekitar 14 hari, 10 sampai 14 hari berikutnya. Dan itu jangan sampai kita ulangi lagi. Maka dari itu pemerintah betul-betul mengatur liburan Natal dan Tahun Baru dalam rangka pelajarannya cukup 3 kali saja gitu. Jangan 4 kali. Karena kalau pelajaran ini kita ulangi lagi, yang terjadi adalah korban. Dan Januari menjadi berat untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena fasilitas kesehatan kita tidak akan mampu untuk menangani jumlah korban yang banyak. Maka dari itu belum terjadi kan sekarang. Mari kita rem. Jangan sampai terjadi. Sebagai orang yang bertanggung jawab kita harusnya tidak melakukan itu. Karena ada cara-cara lain dengan liburan, bisa di rumah, bisa membuat aktivitas-aktivitas lain. Kalau kita pergi jarak jauh, biasanya kan kita lelah, imunitasnya turun, dan ini berbahaya untuk semua orang. Jadi marilah kita bertanggung jawab, kita saling melindungi, karena ini masa pandemi. Baik. Demikian. Nah, untuk Bang Riza sendiri tadi kan Bang Riza juga sempat menyampaikan bahwa peran serta aktif masyarakat ini juga penting. Ini himbauannya bagaimana nih Bang? Mungkin ada yang ingin disampaikan agar masyarakat terus aktif juga dalam ikut mencegah pemutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini? Ya betul sekali, jadi yang pertama yang kami lakukan itu kan kami terus membuat regulasi, merevisi, menyempurnakan berbagai regulasi. Terus kita lakukan. Kedua, kami terus menghadirkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin aparat dari segi kuantitas dan kualitas untuk membantu melakukan pengawasan, pemantauan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ya penindakan, kami terus membuat regulasi terkait penindakan, ada Pergub 79 tahun 2000 tentang denda progresif, jadi mulai denda administrasi, denda kerja sosial, denda pidana, itu kami lakukan, termasuk denda bayar uang ya, itu kami lakukan, ada 3 yang kami lakukan. Namun demikian menurut para pakar kontribusi dari 4 tersebut, jadi dari apa yang dilakukan pemerintah itu ternyata cuma memberikan kontribusi paling besar itu 20% terhadap upaya kita mengurangi, memutus mata rantai penyebaran COVID. 80%-nya ternyata ada pada masyarakat. Jadi sehebat apapun kita, pemerintah pusat, BNPB, kami, Polres, siapapun,
dengan berbagai regulasi yang terus kita perbaiki, aparat sebanyak mungkin, disiplin penertiban seberat mungkin sekalipun, ternyata kontribusinya cuma 20%, 80%-nya ada pada masyarakat. Pada apa? Pada kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan masyarakat. Nah, untuk itulah kami sekarang merubah paradigma. Jadi kami minta masyarakat itu jangan patuh disiplin karena ada aparat, karena ada pemerintah, karena ada himbauan dan sebagainya. Tapi sebaliknya masyarakat harus menjadikan disiplin ini, kepatuhan ini sebagai sebuah kebutuhan. Baik. Kebutuhan yang harus diyakini. Ya, seperti kita hidup ini, makan kebutuhan, tidur kebutuhan. Jadi melaksanakan protokol COVID ini ya pola hidup kita sekarang dan menjadi kebutuhan hidup kita. Inilah. Karena kalau ditakut-takuti, ditindak itu ya enggak cukup. Karena kami juga memiliki keterbatasan jumlah orang dan sebagainya aparat. Jadi kami merubah paradigma, masyarakat ini harus sadar, harus penuh. Caranya macam-macam. Mulai dari kami bentuk gugus tugas dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT. Bahkan setiap rumah kami minta di setiap rumah itu menunjuk satu orang anggota keluarga sebagai kami menyebut kader COVID supaya berinteraksi, bikin grup WA dengan semua ketua RT RW supaya apapun informasi sampai, supaya interaksinya berjalan dengan baik, supaya memastikan setiap anggota keluarga di rumah ini patuh, taat, disiplin, dan menjadikan ini sebuah kebutuhan. Itulah salah satu yang kita lakukan. Oke, Bang Riza, kita selanjutnya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman media. Ini Bang, pertama ada Ratna dari katadata.co.id untuk Bang Riza. Bagaimana mekanisme pemeriksaan orang-orang yang akan masuk ke Jakarta? Apakah akan ada petugas di perbatasan yang akan memeriksa orang yang masuk ke Jakarta melalui kendaraan pribadi khususnya, Bang? Ya, jadi ini kebijakan pemerintah pusat, ini kan transportasi, ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, perhubungan ya. Jadi pemerintah pusat ini kan sekarang yang diberlakukan itu adalah kalau udara itu harus menyertakan hasil PCR test, khusus kalau ke Bali ya, pulang pergi atau antigen. Daerah lainnya juga begitu, kalau ke Jawa begitu antigen. Nah, ini sudah berlaku, masih berlaku udara. Nah, terkait darat dan laut, itu memang ada 3 pilihan ya. 3 pilihan, yang pertama diberlakukan seperti udara, yang kedua dilakukan random, yang ketiga dilakukan seperti yang sekarang bebas. Nah, inilah kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang kita tunggu, yang saya dengar sudah dikeluarkan. Di antaranya nanti akan ada random check ya, Prof, kalau nggak salah. Jadi polanya seperti itu karena jumlahnya memang banyak. Jadi kami terkait kebijakan moda transportasi keluar masuk daerah, kami mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Baik, oke, terima kasih Bang. Ini untuk Profesor Wiku, ada pertanyaan dari Ari dari Suara Pembaruan. Kita 3 kali mencoba membendung lonjakan kasus akibat libur panjang. Ada Idul Fitri, Agustus, dan juga Maulid. Bagaimana menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru kali ini nih Prof? Mengapa pengalaman terdahulu tidak bisa jadi pelajaran? Jadi begini, terima kasih pertanyaannya. Jadi 3 kali pelajaran itu penting. Penting buat siapa? Buat semuanya. Buat pemerintah, buat masyarakat. Ternyata kolaborasi yang dilakukan selama 3 kali libur panjang antara pemerintah dan masyarakat belum sukses. Maka sekarang kita menghadapi ke depan ini kan belum. Mari kita berkolaborasi lagi, harus lebih baik lagi. Pemerintah seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza, bahwa juga berusaha keras dengan aparatnya, bercoba untuk menegakkan hukum dan membuat aturan. Tetapi kembali lagi, masyarakat yang sebenarnya diharapkan untuk berkontribusi juga. Jadi mari kita tidak hanya melihat kepada pemerintah, tapi kita saling gotong royong, supaya betul-betul bisa mengingatkan orang untuk supaya tidak terjadi kerumunan. Kita betul-betul harus dilarang berkerumun selama liburan panjang. Berarti ya silahkan cari aktivitas yang lain yang lebih kondusif untuk tidak terjadi kerumunan, tapi kita lebih aman dan kita juga rileks juga. Jadi karena kita harus punya kepedulian untuk ketahanan yang lebih panjang. Karena berbahaya sekali seperti tadi kita sampaikan, kalau sampai jumlah korbannya banyak, kita nggak akan mampu nanti lama-lama melakukan itu. Jadi perlu kerjasama dengan masyarakat. Jadi kalau ditanya, kok kita nggak belajar-belajar? Itu sebenarnya adalah kita semua ini lagi belajar. Seluruh dunia, nggak usah bicara tentang Indonesia. Seluruh dunia sama-sama lagi belajar. Ada yang merasa hebat duluan, bisa menekan kasus. Sekarang
kasusnya naik lagi. Iya, betul. Nah, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Jadi kita cukup belajar melihat negara lain, kita jangan sampai seperti itu. Baik, Prof. Nah, ini terakhir Prof. Wiku, apakah ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Karena kan kita sudah cukup lama nih, Prof, hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Bagaimanakah agar masyarakat ini tidak lengah dan juga lelah dalam menghadapi pandemi ini? Ya, jadi kejadian ini nih unik sebenarnya. Ini adalah ciptaannya Allah mesti yang Maha Kuasa, apa yang terjadi. Jadi kita harusnya mampu belajar. Ya. Jangan dipikir yang membuat ini pemerintah 10 bulan kan sebentar lagi sudah selesai. Nggak ada yang bisa bilang seperti itu. Betul. Yang bisa menyelesaikan ini adalah perubahan kita semuanya. Jadi mari kita belajar dari situ dan menyesuaikan diri, beradaptasi sehingga aktivitas kita baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya itu harus diadaptasi, diubah yang aman. Nah, setelah itu aman kan kita bisa belajar. Manusia itu kan daya adaptasinya kan tinggi sekali. Iya, Orang betul. Indonesia apalagi itu adaptasinya tinggi. Sudah setelah itu disesuaikan untuk kita maju ke depan tanpa korban. Ya. Ya, itu kan namanya hidup berdampingan dengan virusnya, tapi kita selamat. Nah, maka dari itu caranya apa? Iman, aman, imun. Jadi kita berdoa, kita menggunakan 3M, kita istirahat yang cukup, olahraga, bergembira, Menjaga nutrisi juga ya, Prof? nutrisi supaya imunitasnya tinggi. Karena kita sendiri sebenarnya punya daya tahan yang cukup untuk itu. Ya. Nah, makanya jangan kita boroskan karena kita nggak tahu sampai kapan. Baik, terima kasih Prof. Wiku dan Bang Riza juga sudah hadir dalam dialog hari ini. Semoga bermanfaat juga. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara, semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan 3. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang ini. Saya Amanda Dasro bersama tim yang bertugas dan juga para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat.